Hari ini dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang soal ya Kak. Nah kemarin ada tugas pada pertemuan pertama dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas bersama-sama. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita siapkan terlebih dahulu alat tulis di meja kalian. Dan kita buka dengan membaca Al-Isti'adzah wal Basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemarin ada tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Hari ini kita akan coba bahas ya Kak. Oke. Kemarin soalnya seperti ini ya. Ada 3 soal dan yang nomor 3 ada option atau bagian-bagiannya A, B, C, dan D. Ada 4 bagian untuk khusus nomor 3. Baik, kita bahas satu-satu. Sebelum kita bahas, ini ada ketentuan poin. Nomor 1, jika betul, poinnya 20, jika salah, 10. Nomor 2, jika betul, poinnya 20, jika salah, poinnya 10. Nomor 3, jika betul, poin A itu 15, B 15, C 15, D 15. Jika salah, per poinnya dipotong setengahnya. Oke, sudah paham ya Kak? Siap? Kita mulai ya. Mari kita cek. Tentukan nilai dari 6 ditambah 8 dibagi 2 dikurangi 3 dikali 7. Ingat? Operasi kali, bagi, tambah, kurang. Kedudukan-kedudukan yang mana yang lebih didahulukan? Oke, untuk bagi dan kali, dia sederajat atau satu kedudukan. Jadi ketika ada pembagian dan perkalian, kakak tidak harus menunggu perkalian dulu baru pembagian. Ya, tapi dioperasikan dari yang terdepannya. Begitupun dengan penjumlahan dan pengurangan. Mereka sederajat atau satu kedudukan. Baik, kita lihat pembahasannya. 6 ditambah 8 dibagi 2 dikurangi 3 dikali 7. Yang pertama, operasi yang lebih didulukan di antara operasi yang ada di sini itu bagi dan kali. Maka 8 dibagi 2 itu sama dengan 4, negatif 3 dikali 7 sama dengan negatif 2, 1. Kemudian setelah itu tinggal dioperasikan penjumlahan dan pengurangannya. Hasilnya 10 dikurangi 21. Negatif 11. Oke. Gampang kan Kak? Oke. Ada yang betul? Alhamdulillah. Jangan sampai keliru ya. Biasanya soal seperti ini mudah, tapi terkadang mengecoh kita. Jika betul, ya ingat urutan operasi yang harus didahulukan ya. Jika betul, maka poinnya 20. Ya, ini untuk nomor 1 saja. Kemudian nomor 2. Kita lanjutkan ya. Sederhanakan 8/20. Baik, penyederhanaan ini sudah kita pelajari di sekolah dasar. Kita hanya mengulasnya lagi. Penyederhanaan ini sangat mudah ya Kak. Untuk menyederhanakan suatu bilangan pecahan, pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, kalau ini kita jawab 8/20. 8/20 hasilnya penyederhanaannya adalah 2/5. Dibagi berapa masing-masingnya coba Kak? Ya, yang atas dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Yang bawah dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Setelah ini bisa nggak disederhanakan lagi? Ternyata tidak bisa. Berarti cukup sampai 2/5. Baik, ini poinnya berapa ya? 20. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau yang ini poinnya totalnya 30. Tetap semangat, selalu optimis. Masih ada nomor 1 lagi. Tentukan hasil dari A. 1/4 ditambah 2/5. B. 3/6 dikurangi 2/5. C. 1/3 dikali 4/5.
5. Dan D, 2/7 dibagi 4/5. Oke. Yang pertama, yang A, 1/4 ditambah 2/5. Ini penjumlahan yang pecahan memiliki penyebutnya yang berbeda. Maka kita cari KPK-nya dulu. KPK 4 dan 5 itu 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Setelah sama penyebutnya, kita tinggal jumlahkan. 5 tambah 8 sama dengan 13. Hasilnya 13/20. Bisa diperkecil? Jika bisa diperkecil, boleh diperkecil. Jika tidak, cukup sampai di sini. Poinnya 15. Oke, kita lanjut yang B. Kalau salah, kakak bisa memberikan setengahnya ya. Oke, 3/6 dikurangi 2/5. Carikan dulu KPK-nya. Berapa KPK dari 6 dan 5? Itu 30. Baik, sama seperti penjumlahan di atas, prosesnya ya. 30 dibagi 6, 5 dikali 3, 15. 30 dibagi 5, 6 dikali -2 sama dengan -12. Setelah dioperasikan, hasilnya 3/30. Bisa diperkecil, jadi 1/10. Oke, ini poinnya 15. Lanjut nomor C. Oke, 1/3 dikali 4/5 sama dengan 1/3 dikali 4/5. Oke, ini tidak usah dikali silang. Kakak kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebutnya dengan penyebutnya. 1 dikali 4, 4. 3 dikali 5, 15. Hasilnya 4/15. Jika masih memungkinkan untuk diperkecil, silahkan diperkecil. Jika tidak, cukup sampai sini. Poinnya 15. Oke, yang terakhir, 2/7 dibagi 4/5. Pembagian berlaku kali silang. Ya, jadi nanti 2 dikali 5, 7 dikali 4. Ya, seperti ini. 2 dikali 5, 7 dikali 4. Hasilnya 10/28. Oke, diperkecil. Yang atas, 10 dibagi 2. Sama dengan 5. 28 dibagi 2. Sama dengan 14. Masih bisa diperkecil lagi? Tidak. Oke, berarti cukup sampai sini jawabannya. Poinnya juga 15. Total poin seluruhnya 30 jika betul semua. Oke, tugas yang kemarin kakak-kakak berikan, alhamdulillah ya, semuanya bisa mengerjakan. Hampir 100% kalian bisa mengerjakan. Setelah ini, kita coba lagi yuk pembahasan soal yang lainnya. Tetap semangat ya. Silahkan ditulis dulu poin-poinnya. Yang tadi betul dan salahnya. Oke, siap lanjut? Oke, kita coba soal jenis lain yuk. Yang pertama, Ibu Sundari membeli 1 kilo minyak goreng. Di tengah jalan minyak goreng itu tumpah. Ternyata sisa minyak goreng yang tersisa adalah 1/3 kilo. Berapa kilo minyak yang tumpah? Baik, kita isi dengan cara isai atau menggunakan langkah. Biasakan menjawab dengan diketahui dan ditanyakan. Diketahui minyak goreng yang dibeli itu 1 kilo. Sisa minyak goreng yang tumpah 1/3 kilo. Yang ditanyakannya minyak goreng yang tumpahnya berapa? Oke, bisa tidak kalian membayangkan soal dalam kasus ini? Apa yang digunakan, operasi apa yang digunakan untuk mengerjakan soal ini? Oke, kita jawab. 1 kilo minyak goreng, kenapa Ustadzah di sini mengubahnya ke dalam bentuk pecahan? Karena supaya kita mempermudah untuk mengoperasikan dengan pecahan lagi. Karena di sini ternyata minyak goreng yang tersisanya hanya 1/3 kilo dari 1 kilo ini. Maka 1 kilo ini kita ubah ke dalam 1 kilo, kita ubah dalam bentuk pecahan, itu bisa kita tulis 3/3. Kenapa 3/3? 2/2 juga kan 1, 4/4 juga 1. Ustadzah mencari penyebut yang sama dengan yang diketahui, yaitu sisa minyak goreng yang tumpah, supaya mengoperasikannya lebih gampang. Oke, jadi 3/3, jadi 1 kilo
itu yang sisa ditambah yang tumpah. Yang tumpah ini kita simbolkan X karena yang dicari atau belum tahu. Oke, berarti berapa nih? 1 kilo sama dengan sisa minyak goreng yang tumpah ditambah yang tumpahnya. Sedangkan yang tumpahnya itu kita akan cari. Bisa pindah ruas. Berarti sisa minyak goreng kita pindah ruas ke ruas kiri, berarti berubah simbolnya. Yang ini tadinya positif, kemudian berpindah ruas menjadi negatif. Sehingga 3/3 dikurangi 1/3. Ini sudah sama penyebutnya. Kalian tinggal menguranginya. 3 dikurangi 1. Oke, sama dengan 2. Kemudian tulis lagi penyebutnya 3. Sehingga X atau X ini adalah minyak goreng yang tumpah itu sebanyak 2/3 kilo. Jadi minyak goreng yang tumpah sebanyak 2/3 kilo. Ternyata mudah ya, walaupun dibuat soal cerita. Oke, silahkan diperhatikan dulu ya Kak. Siap? Selanjutnya, yuk. Kayaknya kurang lagi ya. Oke. Santi mempunyai 2 roti. 3/4 bagian dari 2 roti itu diberi kepada adiknya. Berapa bagian sisa roti pada Santi? Oke, pertama kita jawab dengan menggabungkan informasi yang ada pada soal. Yaitu ditanyakan, diketahui. Oke, diketahui jumlah roti yang dimiliki Santi itu 2. Kemudian 3/4 bagian dari 2 roti. Berarti tinggal dikali 2, kan ada 2 roti. Nah, 3/4-nya berarti dikali 2. Berarti 6/4 dari 2 roti itu dibagikan kepada adiknya. Nah, berarti kita jawab, ditanyakan sisa roti pada Santi. Kita simbolkan dengan X. Oke, jawab 8/4. Kenapa 8/4? Ustazah muncul 8/4 dari mana? Dari 2 roti ini sayang ya. Ini 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kenapa kok Ustazah ngambilnya 8/4? Seperti tadi Ustazah melihat informasi yang sudah ada di soal. Tentang 3/4 bagian dari 2 roti itu diberikan kepada adiknya. Jadi Ustazah mengubah bentuk bilangan bulat ini ke bentuk bilangan pecahan yang penyebutnya sudah sama dengan salah satu informasi di soal. Yaitu yang bagian roti yang dikasih kepada adiknya itu 3/4. Ya, sehingga 8/4 itu mewakili dari 2 roti atau pengubahan dari bilangan bulat 2 ke pecahan. 8/4 kan 2. Oke, 8/4 dikurangi 6/4. 6/4 dari mana Ustazah ini? 3/4 bagian dari 2 roti. Berarti kan 2 dikali 3/4. Rotinya itu ada 2. Ya, jadi kalau di sininya 3/4 bagian dari 2 roti itu berarti 3/4-nya dari 2 roti. Berarti 3/4 dikali 2. Ternyata 6/4. Ya, maka 8/4-nya atau 2 roti ini dikurangi 6/4-nya sama dengan 2/4. Atau diubah lagi, disederhanakan menjadi 1/2. Oke, sehingga sisa roti pada Santi adalah 2/4 bagian. Baik, kita coba yang nomor 3. Nomor selanjutnya. Masih soal cerita ya. Bu Guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Makanan itu akan dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama untuk masing-masing makanan yang diterima setiap anak. Berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu? Ada 18 kue, ada 24 kerupuk, ada 30 permen. Masing-masing anak akan mendapatkan kue, kerupuk, permen dengan jumlah yang sama. Kira-kira berapa maksimal anak yang bisa dapat? Misalkan kue berapa, kerupuk berapa, permen berapa. Oke, dari bilangan-bilangan ini kita akan cari informasi dulu, yaitu diketahui. Seperti ini, tulis dalam bentuk esai. Kemudian ditanyakan maksimal anak yang menerima makanan tersebut. Atau kita simbolkan dengan X. Jawab, kita tentukan KPK. KPK dari 18, 24, dan 30. Oke. Bisa dicari dengan menggunakan tabel.
18, 24, 30 dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9, 24 dibagi 2 sama dengan 12, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kira-kira masih bisa dibagi lagi nggak? Masih. Berapa? Dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Bisa dibagi lagi? 3, 4, dan 5? Nggak bisa, berarti cukup sampai di sini. Kemudian bagaimana menentukan maksimal anak yang dapatnya? Oke. Kalikan pembagi. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, maksimal anak yang akan menerima ketiga jenis makanan itu hanya 6 orang. Dengan ketentuan, satu orangnya itu akan mendapat 3 buah kue, 4 buah kerupuk, dan 5 buah permen. Ya, sebanyak 6 orang. Jadi satu orangnya itu akan memperoleh 3 kue, 4 kerupuk, dan 5 permen. Oke, kita bisa tulis seperti ini. Maksimal anak yang mendapat makanan tersebut sebanyak 6 orang. Dengan masing-masing mendapat 3 kue, 4 kerupuk, dan 5 permen. Bisa dipahami? Gampang ya, Kak? Alhamdulillah. Silahkan boleh dicatat ya. Ulang-ulang terus videonya jika belum paham. Oke, lanjut. Apa ya selanjutnya? Yuk, bismillah. Tetap mencoba di rumah ya. Wah, coba lagi di rumah. Tapi kali ini tugas pertemuan kedua, kakak bisa lihat ke link yang nanti akan Ustadzah kirim. Ya, di bawah ini. Matematika kelas 7, mari berlatih. Dan linknya, kakak bisa masuk ke sini. Ya. Oke, sebelum membuka link, baca basmalah dan siapkan kertas dan alat tulis lainnya ya. Jadi, mengerjakan tugas di pertemuan kali ini, kakak masuk ke link. Di sana sudah tersedia tugasnya berupa pilihan ganda. Oke, selamat mencoba. Sekian dari Ustadzah. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.